Ya, balik lagi semua sama gue Aldi. Nah, kali ini gue bakal bahas seputar materi tentang live TikTok. Gimana sih cara optimasi, gimana sih cara maksimalin. Buat teman-teman seller semua, wajib kumpul dan kita bisa cek atau belajar bareng-bareng gimana sih cara live itu bisa menghasilkan dan bisa gacor. Oke? Nah, materinya simple. Jadi, buat teman-teman semua diharapkan bisa mengerti gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke slide-nya. Nah, slide-nya sendiri di sini dengan judul Beda Live TikTok ya. Gimana cara memahami data dan bagaimana sih cara optimasiin live streaming lu gitu. Nah, kalau misalkan untuk poin-poin yang akan dibahas, kita ada 3. Yang pertama itu adalah gimana cara kita memahami sumber live traffic-nya, dan yang kedua adalah metrik dari data live streaming sendiri gitu ya. Dan yang ketiga adalah untuk improve di live streaming-nya seperti apa. Nah, kita mulai dengan pertanyaan ya. Menurut teman-teman sendiri, TikTok Shop sama marketplace lain ini ada perbedaannya nggak sih? Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu, perbedaannya adalah antara mungkin Shopee, Lazada, dan sebagainya. TikTok Shop sendiri ini adalah social commerce ya. Kalau misalkan kita ngomongin Shopee, Lazada, dan sebagainya, ini adalah e-commerce. Ketika orang buka aplikasi Shopee, Lazada, dan sebagainya, biasanya orang sudah tahu ingin belanja produk apa. Sedangkan kalau di TikTok, tujuan orang buka tuh biasanya tujuan utamanya untuk sosial atau untuk entertain ya. Untuk dia mendapatkan hiburan, mendapatkan kesenangan, dan sebagainya gitu. Nah, sehingga dengan perbedaan social commerce dan e-commerce ini ada karakteristik dari pembeli yang cukup berbeda sehingga kita bisa memahami dari customer funneling-nya ya. Nah, yang pertama ya, kita akan coba bedah dan memahami sumber live traffic. Nah, kalau misalkan di sini, gue akan bahas dulu dari customer journey seorang customer atau seorang penonton dari mulai dia buka aplikasi TikTok sampai akhirnya dia check out barangnya dan dia mendapatkan barangnya. Nah, ini kan hal yang penting ya buat teman-teman seller semua untuk diketahui. Kenapa? Ketika kita tahu alurnya, kita jadi tahu nih kurang lebih kita harus masuknya sebagai seller itu atau kurang lebih kesempatan kita atau mungkin yang kita masih kurang oke itu di mana gitu. Nah, gue bakal mulai pertama itu dari scroll FYP ya. Umumnya orang buka TikTok itu tadi ya untuk dapat entertain dan biasanya mereka akan scroll FYP. Nah, ketika kita scroll FYP, biasanya kita tuh sering kali menemukan orang-orang atau seller-seller yang sedang melakukan live streaming. Ya, kalau live-nya menarik, atau kalau live-nya oke, atau misalkan kalau live-nya kita cocok, cenderung kita akan stay dulu. Nah, ketika stay dan akhirnya cocok dan akhirnya host-nya atau talent-nya itu bisa menjelaskan produknya dengan baik, biasanya kita akan join ke dalam live-nya. Nah, ini kurang lebih urutannya dari scroll, lihat orang yang live, dan akhirnya kita join. Nah, ketika kita join gitu ya, nah itu kita akhirnya menonton dan akhirnya kita bisa interaksi di sana. Entah berupa komentar, entah berupa share, entah berupa like dan sebagainya. Nah, itu biasanya interaksi yang sering terjadi di live streaming. Lalu, kalau kita cocok lagi dan kita mungkin udah mulai akan coba cek etalasenya atau mungkin klik produknya dan akhirnya kita akan bertanya-tanya sama etalase sekian yang kita kira-kira cocok. Lalu kalau misalkan kita cocok lagi, biasanya kita akan melakukan pembelian dan lanjut ke after sales. Nah, itu kurang lebih customer funneling-nya. Nah, di sini ada poin menarik. Poin menariknya adalah seringkali banyak orang yang live di TikTok itu cenderung kalau misalkan penontonnya sedikit, itu biasanya hostnya itu cenderung untuk sibuk sendiri. Ya, entah dia main HP, entah dia misalkan melakukan aktivitas yang lain. Padahal ini adalah hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman seller semua. Apakah hostnya kalian itu melakukan hal serupa? Karena kalau misalkan emang penontonnya sepi, tapi sebenarnya kita tuh bisa lihat loh, kalau misalkan kalian lagi melakukan live streaming itu ngapain dan seperti apa. Nah, jadi jangan sampai nih, ketika melakukan live streaming, itu malah sibuk sendiri atau asik sendiri. Ya, gitu. Nah, kita mau lebih detail lagi untuk memahami sumber traffic dari live streaming TikTok ya. Kalau misalkan tadi kita udah pahami customer journey-nya, nah sekarang kita mau cari tahu sumber traffic live streaming di TikTok sendiri dari mana aja sih. Nah, di sini dibagi jadi yang pertama itu adalah organic traffic ya. Yang pertama itu kita bisa dapat dari feed lifestyle. Harusnya teman-teman ini yang seperti yang tadi saya ceritakan, ini dapat dari FYP gitu ya. Nah, lalu lanjut ke feed video head gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan itu udah mulai ada perbedaan dibanding yang sebelumnya. Kalau yang tadi feed lifestyle, kalau ini feed video head. Ya, biasanya kita akan menemukan video-video dan biasanya dia lagi nge-live itu di akunnya atau di logonya itu cenderung warnanya itu merah gitu ya. Nah, ini dari following, kalau kita punya FYP dan kita punya following pasti. Orang-orang yang kita follow, akun-akun yang kita follow, kalau misalkan mereka sedang live, biasanya kita akan tahu.
Atau yang di kiri atas, dari live merge ya. Nah, teman-teman juga biasanya nanti kalau misalkan mau ngeliat live streaming, itu bisa dari sana aja. Gitu. Atau yang selanjutnya adalah ketika kita mencari. Kita mencari misalkan pengen beli soft case nih gitu ya. Nah, kita biasanya bisa tahu atau bisa menemukan seller yang sedang live atau melakukan live streaming ini siapa dan nama tokonya apa. Nah, next adalah di following page ya. Kita juga bisa tahu kira-kira dari follower kita atau following kita itu yang lagi melakukan live itu ada toko apa aja. Nah, ini ada anchor homepage gitu ya. Biasanya ketika kita sudah klik akunnya, kita sudah klik nama akunnya, nah biasanya kita juga tahu kalau misalkan dia sedang melakukan live stream atau tidak. Nah, yang selanjutnya bisa dari kolom message gitu ya, dan yang terakhir mungkin dari shopping center untuk part dari organiknya sendiri. Nah, jadi buat teman-teman sendiri, ini adalah hal yang perlu diketahui dan penting. Sumber traffic dari live streaming TikTok itu dari mana aja sih? Sehingga saya sebagai seller itu bisa mengoptimalkan dari setiap poin-poin yang tadi. Berarti ketika orang follow saya itu penting. Kenapa? Karena dia bisa jadi tahu gitu. Nah, dan terakhir untuk dari yang promotion atau yang promosinya itu dari shop ads atau dari live ads sendiri ya, gitu. Nah, next-nya kita masuk bahas yang kedua ya. Yang pertama cukup ringan ya, jadi sekali lagi saya highlight adalah tadi ya customer journey itu penting dan yang kedua itu sumber atau source traffic-nya itu juga penting ya. Buat teman-teman seller semua wajib untuk diketahui dan cek gitu. Nah, yang kedua adalah kita masuk ke metrik kunci untuk data live ya. Nah, di sini ada yang kenal nggak dengan kata-kata atau istilah ini? Watch PV, CTR, IRR, EOV, CO gitu ya. Nah, itu kepanjangannya apa sih? Nah, kalau misalkan teman-teman pusing, nah gini saya bantu untuk jelasin lebih detail seperti apa. Nah, sebelum ke sana, mungkin ini juga ada live metric yang teman-teman perlu ketahui ya. Show PV itu ngaruh ke enter room rate, dan enter room rate itu ngaruh ke watch PV, gitu ya. Nah, watch PV itu ngaruh ke CTR atau click through rate, dan itu akan ngaruh lagi ke checkout rate, atau disingkat CO. Nah, nanti akan berpengaruh lagi ke EOV, dan akhirnya berpengaruh lagi ke GMV. Nah, secara simpelnya adalah orang itu cenderung kalau melakukan live streaming itu pengen GMV-nya besar. GMV ini artinya adalah omset ya. Pasti pengen omsetnya itu yang awalnya gue melakukan live streaming cuma 1 juta dan gue pengen saat gue melakukan live streaming ini bisa naik jadi 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Nah, hal ini dipengaruhi dari 6 poin di belakangnya gitu ya. Kalau show PV-nya kecil, enter room rate-nya kecil, pasti watch PV-nya kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan watch PV-nya kecil, cenderung nanti CTR-nya pun juga akan bisa kecil. Kenapa? Karena nggak ada yang nonton, siapa yang mau ngeklik. Kan logikanya gitu ya. Nah, jadi semua ini adalah faktor-faktor yang berkorelasi satu sama lain. Jadi ketika lu melakukan live streaming sebagai seller gitu, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dan gue bakal banyak bahas di sini cukup panjang. Ya, buat teman-teman, stay tune. Nah, yang pertama, kita mulai dari show PV ya. Nah, show PV ini pengertiannya adalah total tayangan yang ada di TikTok. Ya, contohnya adalah muncul di FYP, atau di banner, atau di daftar live sendiri. Nah, kalau misalkan show PV lo kecil, nah gimana sih cara ningkatinnya? Yang pertama adalah lo bisa melakukan untuk posting video teaser atau review produk ya. Video teaser sendiri cenderung adalah seperti ini ya konsepnya. Contoh misalkan gue lagi melakukan live streaming. Nah, sebelumnya lo harus posting video teaser. Dan video yang lo posting itu adalah contoh misalkan nih produk harganya dari 100.000 diskon jadi 50.000. Nah, untuk lo bisa dapetin harga 50.000 ini, lo langsung join aja ke live gua karena stoknya terbatas. Nah, itu contohnya ya. Nah, atau mungkin teman-teman bisa melakukan dengan review produk. Misalkan fungsinya nih, misalkan contoh gue punya mainan gitu ya, atau misalkan gue punya barang elektronik gitu ya. Nah, kita jelaskan fungsinya untuk apa. Fungsinya mungkin mainannya untuk menghibur anak. Contohnya misalkan elektronika untuk membantu pekerjaan jadi lebih mudah. Nah, itu bisa ditunjukin. Nah, teman-teman bisa langsung bilang, yuk semua langsung check out aja di live-nya gue karena stoknya terbatas. Nah, seperti itu. Itu bisa meningkatkan show PV. Yang kedua adalah promosikan produk yang sedang tren. Ya, ini mah pasti dimanapun ada salah satu kunci. Ketika lo mempromosikan suatu barang yang sedang tren, pasti akan meningkat. Contohnya, belakangan ini lagi tren sama yang namanya padel ya. Ketika lo mempromosikan atau menjual raket padel, ketimbang lo mempromosikan raket badminton, cenderung ya, gitu. Pasti peminat badminton masih cukup ada juga. Tapi kalau kita ngomongin padel kan belakangan ini lagi cukup naik ya. Nah, artinya ketika lo mempromosikan barang yang sedang tren, itu akan cepat untuk naiknya. Nah, misalkan ngomong-ngomong sebentar lagi trennya mau Ramadan ya. Ketika lo mempromosikan barang-barang yang juga
trennya lagi mau ke Ramadan, biasanya lu juga akan mendapatkan show PV yang agak besar gitu ya. Dan yang ketiga adalah dari ads ya. Ini pasti namanya juga bayar, namanya juga ada modal yang keluarin, ini pasti juga bisa ningkatin show PV lo gitu. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya, supaya teman-teman lebih kebayang yang dimaksudkan untuk mempromosikan barang yang sedang tren dan produk yang sedang tren itu seperti apa sih gitu ya. Nah, yang pertama ini contohnya kalau misalkan lagi Ramadan ya, kita mempromosikan barang seperti gamis gitu ya, atau mungkin seperti hijab, fashion muslim lah kasarnya. Ini pasti cenderung trennya pasti akan naik. Nah, yang kedua yang menarik ini adalah mempromosikan produk yang berkaitan gitu ya. Nah, ini mempromosikan open ya. Kalau open ini kan untuk bikin kue. Dan kalau misalkan Ramadan, pasti orang banyak bikin kue untuk memberikan relasinya, kerabatnya, atau koleganya gitu ya. Nah, biasanya penjualan oven pun juga ikutan naik gitu. Nah, yang nextnya juga ini adalah mempromosikan barang pokok ya, seperti minyak, gula, dan sebagainya. Pasti ini peminatnya juga banyak dan perputarannya juga cepat. Nah, ini adalah produk-produk atau contoh lu mempromosikan produk yang sedang tren, sehingga harusnya watch PV lu pasti akan besar. Sorry, show PV lu pasti akan besar. Gitu. Nah, kita lanjut ke poin kedua, gitu ya. Tadi kalau kita udah bahas show PV, yang kedua kita akan bahas IRR. IRR sendiri kepanjangannya adalah enter room rate, ya. Secara rumus, enter room rate ini didapat dari watch PV dibagi dengan show PV, ya. Jadi watch PV ini adalah orang yang nonton live lu, dan show PV itu adalah orang yang lihat live lu. Lihat belum tentu tonton, tapi tonton pasti lihat, ya. Nah, pengertiannya sendiri, IRR itu adalah dari orang yang tadi cuman dari tayangan ke menonton ya. Dari orang yang tadi cuma lihat akhirnya ke menonton ya. Lihat itu yang tadi di luar, di discover-nya gitu. Tapi kalau menonton itu dia sudah join gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana sih cara ningkatin IRR? Nah, yang pertama itu adalah optimalkan pengaturan dari background ya. Jadi ketika lu lagi melakukan live streaming, background itu sangat penting. Apalagi zaman sekarang itu sudah bisa menggunakan OBS ya gitu. Nah, OBS ini cukup banyak variatifnya ya. Maksudnya dari yang mulai mau rumah belakangnya gitu ya, atau misalkan mau barangnya produk, atau misalkan kemarin gue sempat lihat ada orang yang live naik kapibara gitu ya. Nah, itu kan jadinya agak unik ya gitu. Nah, jadi peningkatan pengaturan background ini gitu ya, ini akan sangat membantu untuk orang itu mau masuk ke dalam live streaming lo sendiri gitu. Jadi nggak harus OBS, atau mungkin teman-teman bisa buat set background yang kasarnya rapi lah, atau mungkin dengan gudang gitu. Itu juga bisa meningkatkan ya, karena apa? Orang jadi trust. Oh, ternyata emang lu tuh real gitu ya. Emang lu itu menunjukkan prosesnya gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Gimana cara ningkatin IRR. Nah, yang kedua adalah sediakan deskripsi yang jelas dan menarik, khususnya untuk judul ya. Nah, jadi kalau misalkan bisa pun saat melakukan live streaming itu kan ada set judulnya. Nah, sebisa mungkin judulnya itu dibuat yang menarik. Misalkan lagi ada promo, lagi ada stok khusus, lagi ada gift, lagi ada apapun, cenderung biasanya banyaknya promo ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah tingkatkan gimmick untuk mengajak bergabung ke live ya. Mungkin dari segi audionya, ajakan gitu ya. Nah, jadi ketika mungkin teman-teman hostnya sendiri bisa mengajak, kan tadi ya, orangnya melihat, nah, tapi belum gabung. Nah, ketika misalkan teman-temannya di sini sendiri bisa mungkin menarik gitu ya, dengan ajakan dan sebagainya, ini juga bisa meningkatkan IRR-nya. Nah, kita masuk ke contohnya, atau kita masuk ke masalahnya dulu sebelum masuk ke contohnya. Nah, masalahnya sendiri gitu ya, banyak orang atau mungkin banyak seller yang IRR-nya itu rendah. Nah, IRR rendah itu cenderung biasanya karena yang tadi ya, dekorasi ruangan, atau mungkin tadi background-nya tidak optimal ya. Tidak ada display produk, OBS-nya pun juga nggak ada, penggunaan stiker dan logo-nya pun juga nggak ada. Cenderung ini karena visual gitu ya. Nah, yang kedua juga sama nih, pencahayaan atau kualitas kamera dan suara yang rendah. Jadi IRR lo itu jelek, biasanya karena memang ya kualitas kamera dan kualitas suaranya pun kurang optimal gitu. Nah, yang ketiga proporsi untuk take kontennya antara kamera dan talent itu juga punya jarak yang tepat. Jangan sampai terlalu deket, jadi nanti orang malah fokus ngeliatin hostnya tapi nggak ngeliatin produknya gitu ya. Nah, atau sebaliknya, orang fokus ngeliatin produknya dibanding hostnya. Jadi perlu disesuaikan. Contohnya kayak misalkan lagi melakukan live streaming perhiasan ya. Nah, perhiasan ini kan ada detail yang harus diperhatikan. Nah, menurut gue sih
ini memang harus dibuat agak ngezoom supaya lebih kebayang gitu ya. Orang yang penontonnya pun juga jadi bisa lihat kalau misalkan in detail barangnya akan seperti apa dan gimana gitu ya. Nah, udah gitu yang keempat adalah host yang menarik, unik, dan punya persona ya. Jangan sampai host lu sendiri itu yang kasarnya ngantuk kan gitu ya. Atau host lu yang flat dari nada bicaranya, dari pembawaannya. Nah, host yang bisa menghidupkan suasana itu adalah host yang power. Jadi live lu pasti akan bisa hidup dan bisa meningkatkan untuk orang itu masuk ke dalam live streaming lu ya. Udah gitu yang kelima juga yang teman-teman bisa juga untuk setting adalah pengingat live streaming gitu ya. Pengingat tadi bisa melalui live event atau yang kedua itu bisa melalui video teaser. Nah, video teaser itu kita bisa menginfokan gitu ya. Kalau misalkan minggu depan atau besok kita bakal nge-live 24 jam gitu ya. Nah, ini kan jadinya bisa ada pemanasan sebelum live streaming ya. Nah, judul yang tadi gue bahas, nah itu juga mungkin konten di luar aplikasi TikTok sendiri, seperti Instagram, YouTube, dan sebagainya, bisa untuk mempromosikan kalau lu melakukan live streaming. Dan yang terakhir adalah demonstrasi untuk produknya sendiri ya. Dengan ada demonstrasi produk, contoh kalau misalkan kemarin gue sempat nonton live streaming untuk proyektor. Nah, ketika proyektor ini didemokan, jadinya gue sebagai customer itu tertarik dan akhirnya gue juga membeli nih untuk proyektor sendiri. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama itu adalah teaser with good CTA. Ya, ini videonya nggak bisa di-play, tapi intinya adalah ini salah satu yang gue temukan teasernya oke. Dan dia itu kalau misalkan kita lihat, ini menampilkan gudang ya. Nah, sehingga orang-orang itu jadi percaya dan yakin kalau misalkan emang produknya banyak, kalau misalkan emang dia adalah seller yang trusted gitu. Nah, yang kedua, ini adalah optimalkan pengaturan latar belakang ya. Tidak harus OBS gitu ya, tapi juga bisa dengan yang real seperti ini ya. Jadi memvideokan gitu ya, atau mengatur di mana kita lagi live di gudang dan kelihatan nih ada karyawan kita atau staff kita yang mungkin sedang packing dan sebagainya. Nah, yang ketiga gitu ya. Nah, ini mungkin dengan set background yang lebih rapih. Nah, tapi salah satu yang menarik di sini untuk meningkatkan IRR, dia juga optimalkan dengan fitur flash sale ya. Di sini ada flash sale-nya kalau misalkan teman-teman lihat, dan di situ juga ada diskon up to 70%. Sehingga ketika ada demikian, orang pasti akan lebih tertarik sama live streaming-nya lu. Gitu. Nah, lanjut ke yang ketiga, kita membahas tentang CTR ya. CTR ini adalah click through rate ya. Secara rumus ini adalah produk klik dibagi dengan watch PV. Pengertiannya adalah dari menonton ke klik produk. Kenapa klik produk ini penting? Karena lu pasti pengen orang yang nonton live lu itu bukan cuman komen, bukan cuman share doang, bukan cuman like doang, tapi juga beli. Ya, gimana sih cara ningkatin CTR? Yang pertama itu adalah tingkatkan jumlah produk yang lu pin. Ya, jadi produk yang lu pin itu kan kita bisa pilih ya, etalase itu isinya ada berapa. Ada 3, ada 5, ada 10, ada 20, dan seterusnya. Menurut gua, semakin banyak itu semakin baik. Ya. Yang ideal dari pengalaman kita sendiri adalah mungkin lebih dari 30. Kalau misalkan memang terlalu sedikit, cenderung orang itu nggak punya opsi, gitu ya. Nah, jadi pin produk itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai lu tidak punya produk yang variatif, gitu. Nah, yang kedua sendiri adalah perbaiki gimmick untuk ajak pengguna melihat detail produknya. Nah, jadi jangan sampai lu itu nggak punya gimmick untuk ajakin orang untuk melihat produk lu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini, contoh misalkan produk gua sendiri adalah elektronik gitu ya. Nah, elektronik ini kan teman-teman bisa mendemonstrasikan ya gimana cara penggunaan dan cara pakainya. Contoh misalkan balik lagi ke proyektor, karena kemarin gue sempat ngikutin banget untuk live proyektor. Itu adalah dia menginfokan gitu ya. Kalau misalkan emang kegunaannya untuk nonton Netflix gitu ya, dan pakainya di kamar, ini cenderung pakai tipe A aja. Kenapa? Karena tipe A itu udah cukup gitu. Nah, tapi kalau misalkan lu menggunakan untuk meeting dan di mana ruang meeting lu ini cenderung agak terang gitu ya, ini cocoknya adalah tipe C. Kenapa? Karena lumensnya lebih tinggi dan sebagainya. Jadi ajak orang itu untuk menggunakan produknya gitu ya. Jadi kegunaan untuk apa nih? Untuk nonton, untuk meeting, atau untuk apa? Nah, yang ketiga, segarkan produk secara berkala. Intinya pin unpin produk ya. Jadi jangan sampai produknya itu produk etalase satu terus. Etalasenya bisa diganti 1, 2, 3 misalkan. Putar lagi ke 1, 2, 3. Kalau memang 1, 2, 3 ini adalah hero produk lu. Nah, atau mungkin ketika mungkin ada orang yang bertanya etalase 17 Kak. Nah, lu bisa mungkin pin, unpin dengan ke etalase 17 dan balik lagi ke hero produk lu.
Ya. Yang keempat ini dukung produk dengan subsidi langsung atau voucher. Yang kasarnya lu pakai voucher, jangan lupa karena dengan meningkatkan promo biasanya CTR pun juga akan meningkat gitu. Dan yang kelima tadi ya fokus untuk mempromosikan 3 sampai 5 barang unggulan yang memang tadi hero produk. Nah, jadi kalau ada yang nanya boleh langsung ke etalase tersebut tapi balikin lagi ke etalase 1 2 3-nya karena biasanya etalase 1 2 3 adalah hero produk lu gitu. Nah, masalah umum yang sering terjadi ketika metrik atau CTR-nya rendah gitu ya. Nah, ini adalah yang pertama karena gitu ya, lu tidak melakukan menyapa penonton baru ya. Nah, atau untuk ajak mereka untuk klik keranjang kuning ya. Jadi kalau CTR rendah itu tadi lu nggak nyapa. Nah, ini punya pengalaman menarik lagi ya. Nah, ini adalah ketika gue masuk live streaming dan nama kita disapa, biasanya kita tuh cenderung punya pressure gitu. Oh, ternyata dia notice nih sama kita gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian tuh kita juga kalau misalkan di situ cuman bla bleh bloh, cuman bengong doang atau cuman ngapa-ngapain doang gitu jadinya rada ada pressure gitu ya. Nah, jadi ketika misalkan kita disapa, udah gitu nanti dipanggil misalkan Kak Rainaldi selamat datang gitu. Hari ini lagi butuh apa misalkan gitu. Nah, ditanyain kan otomatis kan kita jadi terpancing untuk komen gitu ya. Nah, ketika komen ya akhirnya kan kita juga pasti mau nggak mau lihat etalasenya gitu. Akhirnya kita nanya nih etalase 1, akhirnya dia jelasin seperti itu. Nah, terus yang kedua itu kalau CTR rendah biasanya hostnya itu tidak menjelaskan unique selling point-nya atau key selling point-nya gitu ya. Jadi nggak tahu nih misalkan contohnya barangnya A, keunggulannya apa, kelebihannya apa, dan layak dibeli sama siapa misalkan. Nah, contohnya misalkan barangnya adalah untuk ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga wajib punya ini. Alasannya adalah apa? Alasannya adalah bisa membantu pekerjaannya gitu. Buat teman-teman semua, intinya jangan sampai host itu tidak tahu tentang produk knowledge dan host itu tidak tahu dengan unique selling point dari produk yang sedang dibawakan pada saat live. Udah gitu tadi ya, pin produk terlaris jangan lupa aktifkan juga limited time deal seperti flash sale, seperti voucher, seperti giveaway, free gift, dan sebagainya gitu. Nah juga di ini terakhir, host mengingatkan penonton untuk cek keranjang kuning. Direkomendasikan tiap 5-10 menit sekali. Ya, jadi buat teman-teman semua, ini adalah cara-cara gimana sih untuk lu terhindar dari CTR yang rendah. Ya, boleh di note. Nah ini contohnya gitu ya. Gimana sih cara ningkatin CTR? Yang pertama itu adalah flash sale sebagai gimmick produknya ya. Di sini kelihatan tuh barangnya itu adalah 15.900. Nah, itu jadi ada flash sale sehingga orang tuh jadinya berburu atau bertanya gitu ya untuk meningkatkan CTR terhadap si keranjang kuningnya gitu. Nah, yang kedua adalah kan tampilkan produk di depan kamera ya. Jadi produk detail, produk yang emang pengen dilihatin detailnya itu wajib ditampilkan di depan kamera dan ini juga nggak sekedar cuma tampilkan produk tapi juga ada diskonnya gitu ditampilkan. Nah terakhir yang ketiga tadi flash sale ya atau promo yang tadi flash sale terbatas gitu. Nah lanjut kita ke poin keempat, kita masuk ke CO atau check out rate ya. Nah check out rate ini adalah paid order yang sudah dibayar dibanding dengan produk klik atau CTR yang tadi gitu ya. Pengertiannya adalah dari klik ke check out. Nah gimana sih cara ningkatin CO? Yang pertama tadi buat penawaran dengan waktu terbatas, buat stok terbatas, dan buat batasan waktu, gitu ya. Nah, kalau CO lu rendah, biasanya karena beberapa hal ini. Yang pertama ya, tidak mengaktifkan tools promo penjual. Tadi voucher, promo, diskon, flash sale, itu nggak ada, gitu ya. Nah, yang kedua adalah display picture-nya atau gambarnya itu nggak jelas, ya. Jadi contohnya misalkan produk punya gambar itu penting ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita jualan online itu masih males untuk punya gambar yang kasarnya jelas dan informatif. Ya, jadi kayak misalkan fungsinya apa, bahannya apa, kegunaannya apa, terus testimoninya seperti apa. Nah, menurut gue sih itu semua harus ada dalam gambarnya lu sebagai seller. Yang ketiga adalah host yang informatif dan interaktif. Nah, biasanya host lu nih nggak interaktif atau nggak informatif dalam menjelaskan produknya. Jadi check out rate-nya rendah. Jadi kayak, ya kak, mau beli silakan, nggak beli ya udah, nggak bisa begitu bro gitu ya. Jadi harus dijelaskan gimana caranya orang itu wajib untuk beli. Kalau lu nggak beli produk ini, lu rugi gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Karena orang yang sudah datang itu adalah orang yang kasarnya sudah meluangkan waktunya dan jangan sampai hostnya itu tidak bisa meng-guide gitu ya.
Nah, gunakan hitung mundur untuk menciptakan urgency gitu ya. Jadi stok terbatas, waktu terbatas. Udah gitu buat juga penawaran eksklusif mungkin contohnya. Nah, ini selama gua live doang gitu ya. Selama gua live di TikTok doang ini bakal dikirim di hari yang sama. Udah gitu ini punya barang prioritas misalkan gitu ya. Atau misalkan ini cuman ada di live TikTok doang atau cuman stoknya terbatas dan sebagainya, teman-teman bisa melakukan penawaran eksklusif seperti itu. Selanjutnya adalah pengingat checkout dari host, yaitu tadi tampilkan hanya produk terlaris ya. Jadi jangan sampai produk juga terlalu banyak. Seperti tadi yang gue sampaikan, minimal adalah di 30 produk untuk etalase lu. Nah, ini contohnya ya, buat penawaran waktu terbatas dengan flash sale ya. Yang kedua adalah gimmick produk eksklusif saat live gitu. Nah, atau yang ketiga, gimmick penurunan harga ya. Nah, gunakan dua PID gitu ya, produk ID ya kasarnya. Jadi produk yang pertama itu harganya 1.300.000 something dan akhirnya dia diskon jadi 699.000. Sebenarnya produknya sama dan harga aslinya itu adalah 699.000. Jadi mungkin dia markup dulu sehingga nanti ketika mungkin lagi ada promo atau mungkin lagi waktu terbatas, dia langsung pin yang produknya promo. Ya, ini bisa teman-teman gunakan sebagai salah satu strategi untuk seperti diskon gitu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah EOV. EOV ini adalah Average Order Value. Pengertiannya adalah harga rata-rata pesanan. Nah, gimana sih cara lo ningkatin EOV? Yang pertama ini adalah promosikan produk dengan harga yang tinggi, jelas. Nah, udah gitu dorong penjualan untuk produk bundling ya. Di atas 90.000 ini wajib misalkan didorong untuk bundling ya. Udah gitu yang ketiga, tawarkan diskon khusus hanya untuk produk dengan harga lebih tinggi dan tingkat konversi yang tinggi. Jadi ketika barangnya habis, tawarkan dengan produk substitute-nya yang fungsinya sama, yang desainnya sama, yang orang juga akan kepikiran, oh boleh juga nih yang ini gitu ya. Jadi ketika barangnya habis atau lagi pre-order dan sebagainya, jangan menyerah. Ya udah tunggu aja Kak, ya nggak mungkin dong. Misalnya orang mau nunggu begitu lama kalau misalkan dia urgent. Nah harus ditawarkan dengan substitusi atau misalkan tadi ya teman-teman bisa membundling untuk meningkatkan EOV gitu. Ini contohnya gitu ya. Dengan bundling ini adalah buy 2 get 3 gitu ya. Nah jadi beli 2 gratis 1 gitu ya. Jadi ini bisa meningkatkan EOV-nya. Nah terus yang selanjutnya adalah EOV tidak selalu berarti harga mahal ya. Jadi nggak harus selalu barang yang mahal itu untuk meningkatkan EOV-nya lu. Intinya EOV untuk ini adalah punya barang yang konversinya tinggi. Dengan punya barang konversinya tinggi gitu ya, harga yang nggak terlalu mahal pun itu bisa ningkatkan EOV ya. Intinya EOV ini kan per satu pesanan itu orang keluarnya berapa. Nah, dan sebagai host gitu ya, menurut gua sangat penting untuk merekomendasikan barang selain barang yang utamanya. Jadi kalau orang tertarik beli A, nah rekomendasikan untuk pakai yang B juga gitu. Ya. Ini adalah masalah umum yang sering terjadi juga saat live streaming atau metrik-metrik lainnya. Yang pertama itu adalah jumlah pengikut yang rendah. Jadi kalau misalkan pengikut lu rendah atau followers lu rendah, cenderung memang live streaming ini jadinya punya chance yang lebih kecil ya. Tadi kan kita sudah sama-sama tahu ya, kalau salah satu sumber live itu adalah dari follower gitu. Jadi ketika emang lu punya follower yang banyak, berarti ketika lu melakukan live streaming, mereka sebagai follower akan tahu gitu ya. Kalau misalkan lu melakukan live streaming. Jadi ketika ada seller yang punya follower tinggi, ini wajib banget untuk melakukan live streaming. Jangan sampai enggak gitu. Nah, atau konsep live streamingnya terlalu mainstream ya. Nah, sebisa mungkin konsep live streaming ini harus dibuat unik dan sesuai sama target market. Nah, yang ketiga juga adalah konsistensi yang rendah. Jadi melakukan live streaming itu adalah ketika lagi bisa aja. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, dari orang dalam TikTok sendiri, mereka mengatakan kalau live streaming ini menjadi salah satu sumber utama konversi atau closing itu terjadi. Yang artinya, kalau lu misalkan tidak melakukan live streaming, berarti lu menghilangkan potensi besar untuk toko lu itu punya omset yang besar. Gitu. Nah, yang keempat adalah terus tingkatkan dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas live streaming. Perlu kita sadari, live streaming makin ke sini, makin tahun, di 2026 sekarang gitu ya, kualitasnya itu udah bukan main-main, bukan cuma pakai kamera, udah gitu langsung nge-live, tapi udah bisa pakai pencahayaan, bisa juga dengan mic yang oke, sehingga dari kualitas gambarnya bagus, kualitas cahayanya bagus, kualitas suaranya juga bagus gitu ya.
Nah, buat teman-teman semua, kalau misalkan emang teman-teman semua udah punya modalnya, ya teman-teman bisa investasi ke sana. Tapi buat teman-teman seller semua yang mungkin masih baru merangkak dan baru mencoba, menurut gue sih, teman-teman bisa start dari yang small things dulu ya. Mungkin dari HP pun juga udah bisa pakai OBS, ya. Teman-teman mungkin bisa beli mic yang terjangkau, beli pencahayaan yang terjangkau. Nah, teman-teman bisa melakukan live seperti itu, ya. Nah, inti utamanya adalah lu harus melakukan perencanaan, jalankan, analisa datanya atau evaluasi, lalu lu tingkatkan kembali. Kalau misalkan lu tahu IRR-nya rendah, nah tadi, ya lu planning gimana caranya untuk meningkatkan IRR lu lebih tinggi. Kalau IRR lu udah lebih tinggi, ya berarti lu analisa lagi data yang lain, apakah sudah tinggi atau mungkin masih rendah. Ketika data yang lain masih rendah, ya berarti lu bisa coba evaluasi kembali. Nah, lalu tingkatkan terus. Seiring dengan waktu, akhirnya live lu pasti akan menjadi live yang versi terbaiknya. Oke? Nah, itu inti utamanya ketika kita bisa memahami metrik sehingga kita bisa tahu hal-hal apa aja yang harus kita evaluasi. Nah, terakhir, ini adalah improving live streaming. Nah, ini jadi gambaran atau jadi cara buat teman-teman semua gimana sih ningkatin live streaming, ya. Nah, sebelumnya, gue mau bahas dulu gitu ya, gimana sih cara lu ngontrol matriksnya. Nah, teman-teman bisa akses ini semua di Seller Center, ke bagian Kompas Data gitu ya, dan teman-teman bisa langsung ke bagian Live and Video. Nah, teman-teman pasti akan menemukan tampilan yang seperti ini. Lu bisa melihat data yang tadi gue sebutin, atau matriks-matriks tadi yang gue sebutin itu semua di sana. Nah, dan untuk lu bisa mengkontrol itu semua, lu harus compare antara you versus history, atau yang kedua nanti kalau udah you versus seller benchmark, dan yang ketiga adalah you versi kategori data. Nah, ketika lu udah compare itu semua, akhirnya lu jadinya tahu nih kalau misalkan live streaming lu itu sudah bagus atau belum. Nah, jadi untuk bisa improving live streaming, kita pun juga harus punya acuan datanya. Dan untuk acuan data ini, intinya dapetin semua di Seller Center, di bagian Kompas Data, dan di bagian Live and Video. Dan lu bisa compare diri lu, atau toko lu yang lama sama toko lu yang sekarang, toko lu yang saat ini sama seller atau kompetitornya, dan toko lu dengan kategori datanya. Jadi kalau misalkan kategori data itu, kalau kategori fashion, kategori skincare, beauty, itu gimana sih gitu ya. Langkah pertama untuk meningkatin traffic ya. Nah, jadi ini adalah cara-cara gimana sih kita mau masuk untuk improving live streaming. Nah, langkah pertamanya adalah kita harus meningkatkan traffic. Nah, caranya di sini adalah tadi menggunakan thumbnail dan judul yang menarik ya. Jadi jangan sampai teman-teman seller semua itu nggak tahu cara setting judul gimana, thumbnail itu apa gitu ya. Nah, thumbnail ini kan teman-teman bisa ngelihat ya, itu adalah yang bisa kelihatan di depan gitu ya. Nah, atau mungkin covernya, atau mungkin judulnya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai dibuat itu tidak menarik gitu. Otomatis kalau nggak menarik ya nggak ada yang nonton gitu. Nah, yang kedua, jadwalkan live streaming atau live event gitu ya. Nah, ketika lo membuat live event ini, banyak orang-orang yang nanti bisa tahu nih ketika di jam 12 nanti akan ada live streaming gitu. Nah, yang ketiga, sesuaikan target atau visual hook. Nah, ini contohnya menarik adalah dari Gillette ya. Nah, ini target marketnya kan adalah banyaknya dominasi sama pria ya. Berarti dia talentnya pilihnya cewek gitu. Dan yang kedua juga di sini dia buat tuh versi cukuran kumisnya itu yang versi besarnya gitu ya, atau big size-nya. Jadi lebih kebayang kalau misalkan produknya itu apa gitu ya. Nah, yang kedua adalah penggunaan OBS dan stiker. Nah, ini direkomendasikan. Kenapa? Karena saat ini sudah banyak banget seller-seller yang seperti ini, dan dari data ternyata yang menggunakan OBS pun ini bisa meningkatkan yang namanya penjualan, penonton, dan sebagainya ya. Nah, ini contohnya di sini ada Eat Sambal, contohnya juga ada Indomie, dan contohnya juga ada L'Oreal Paris ya. Nah, brand-brand besar saja sudah menggunakan OBS. Nah, jadi jangan sampai kita brand-brand kecil nggak aware sama hal ini gitu ya. Jadi gue mengajak untuk teman-teman semua, penggunaan OBS itu sangat dan wajib gitu. Next, kita mau belajar untuk case study gitu ya, atau study case. Nah, di mana ini gue ambil study case-nya dari brand Gillette ya. Nah, brand Gillette sendiri ini ada dua ya.
Nah, ini adalah live saat malam, jadi podcast konsepnya, dan yang satu lagi adalah saat siang, atau mungkin di sini pas lagi collab sama Free Fire. Jilet ini kan produk yang dijualnya sama ya, sama-sama cukuran kumis atau cukuran jenggot nih, gitu ya. Nah, tapi konsepnya kenapa ada dua? Kenapa mereka mau repot? Yang pertama aja udah repot tuh, maksudnya dengan konsep podcast gitu ya, harus alatnya, hostnya juga ada dua gitu ya. Nah, yang kedua lagi, ini juga repot nih, collab sama Free Fire gitu ya, dan harus ada dummy versi besarnya gitu. Nah, tapi ketika brand Gillette ini mau inovasi dan mau investasi dalam live-nya, ternyata kalau dari data ini secara CTR-nya dan secara datanya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang artinya buat teman-teman semua gitu ya. Nah, ini adalah jadi salah satu hal yang wajib dan teman-teman boleh coba untuk meningkatkan dari data dan evaluasinya gitu. Udah gitu juga, kalau misalkan teman-teman pengen melakukan live, coba ini ada beberapa gambaran untuk konsepnya adalah be unique gitu ya. Nah, yang pertama tadi ya, masih ke jilid lagi, ini konsepnya masih mirip kayak yang tadi. Nah, tapi yang kedua ini nih ya, unik ya gitu. Nah, jadi dia konsepnya dia matiin tuh lampunya. Jadi kesannya horor gitu ya. Nah, yang nontonnya lumayan tinggi tuh, 236 ya. Yang artinya ini lu unik gitu ya. Nah, yang ketiga ini lebih oke ya. Gitu. Nah, jadi dia tiduran di sendal versi big size-nya gitu. Yang nontonnya di sini sampai 4.000 gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kan bisa meningkatkan live streaming-nya lu ya untuk yang nonton maupun nanti yang check out-nya. Gitu. Nah, ini juga contoh ya buat teman-teman semua, contoh live streaming yang proper seperti apa dan gimana. Yang versi kirinya adalah yang versi simpelnya, ya teman-teman bisa buat dengan background yang minimalis tapi juga bagus. Nah, atau mungkin yang kanan yang lebih eksklusif, yang lebih proper secara alat dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini gambarannya. Nah, terakhir itu aja yang gue bagiin untuk bahas tentang live TikTok di kali ini. Gimana sih tadi kita udah pahamin, yang pertama adalah tentang source dari traffic sendiri dari mana aja dan seperti apa. Yang kedua kita udah pahamin matriksnya, dan yang ketiga gimana sih cara improvingnya. Kalau misalkan gue kemas kembali, yang pertama tadi kita udah tahu dari source-nya, dan kedua matriksnya tadi ya, mulai dari IRR, show PV, teman-teman coba cek dari mana teman-teman kelemahannya. Dan yang ketiga tadi, gimana sih cara kita improve-nya, semua sih udah ada di sana. So, buat teman-teman seller semua, nggak salah untuk melakukan inovasi, investasi ke dalam live streaming lu. Karena live streaming adalah salah satu hal untuk ningkatin omset teman-teman semua. Terakhir, gue mau minta tolong buat teman-teman semua untuk improvement, boleh diisi ya, form feedback ini bisa di-scan buat teman-teman semua. Mohon waktunya mungkin 1-2 menit, dan teman-teman yang mau follow, gue ada di Instagram, TikTok, dan YouTube. Oke? Itu aja untuk materi kali ini. Kita bahas tentang bedah live TikTok. Harapannya ini bisa membantu untuk teman-teman semua saat melakukan live streaming. Oke? See you semua, dan thank you.